Kamu, nenek moyang masyarakat naga hitam terkejut dan marah. Dia meninju Heihe pembunuh yang mengerikan itu di atas kepalanya. Dia kehilangan tubuh besarnya. Dengan sebagian dari kekuatan aslinya, telapak tangannya menyentuh sungai hitam niat membunuh, dan dia segera merasakan kekuatan yang sangat kuat memantul, dan dia benar-benar menahan serangannya. Ledakan. Dia mundur dengan keras dan terlempar ribuan kaki jauhnya. Dia melihat ke atas kepalanya dengan kaget dan marah, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika dia tiba sebelumnya, niat membunuh yang dilepaskan oleh Qin Chen jelas-jelas tersebar dan terkoyak oleh nafas kaisar ilahi dalam sekejap. Kenapa sekarang? Kamu telah menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya. Pergi untuk melihat Qin Chen dengan ngeri. Jika Qin Chen melepaskan kekuatan pembunuh yang begitu mengerikan sejak awal, dia tidak akan pernah bisa turun ke kota Nanyuan dengan mudah. Untuk menghadapimu, apakah aku perlu menggunakan seluruh kekuatanku? Kata Qin Chen acuh tak acuh, tetapi tangannya terus bergerak. Berhenti cepat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, leluhur masyarakat naga hitam tidak dapat melarikan diri dari penangkapan luar angkasa Qin Chen. Dia sangat ketakutan dan marah di dalam hatinya sehingga dia diintimidasi oleh seekor anjing. Bagaimana dia bisa ditangkap oleh seekor anjing? Seorang kaisar kecil sangat menghina. Tapi saat ini, dia tidak bisa lagi menahan kesombongannya, dan buru-buru berkata dengan marah. Hentikan dengan cepat, semuanya mudah untuk dikatakan, ini hanya tiruan dari leluhurku, bahkan jika kamu menghancurkan klon dari leluhurku, itu akan terjadi. Tidak membantu. Mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Nenek moyang masyarakat naga hitam memandang Qin Chen dengan cemas. Meskipun dia hanya klon dan tubuhnya dapat dipadatkan lagi setelah dihancurkan, tetapi sekarang tubuhnya berada di reruntuhan. Para dewa dan tidak dapat kembali dalam waktu singkat. Dan klon ini adalah sarana baginya untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam. Setelah klon tersebut dihancurkan, dia tidak akan lagi memiliki kekuatan tempur tertinggi untuk duduk di markas besar masyarakat naga hitam di dalamnya. Dia sudah membawa banyak barang bagus terbaik. Tapi masih ada harta yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun di markas. Jika diambil, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada tiruannya. Dia tidak berani mengambil resiko. Qin Chen memandangnya. Tapi dia tidak memperhatikannya. Ledakan. Setelah beberapa kali penangkapan, klon nenek moyang masyarakat naga hitam menjadi ilusi. Tidak, mata leluhur masyarakat naga hitam pecah-pecah dan matanya merah. Nak, cepat hentikan. Jika kamu berani menghancurkan tiruanku ini, aku akan membunuhmu sampai mati dan menghancurkanmu berkeping-keping. Ketika memohon belas kasihan tidak ada gunanya, nenek moyang masyarakat naga hitam hanya bisa mengaum dengan marah dan mengancam. 9 dunia bawah Huang Quan. Qin Chen mencibir, aku menunggumu. Dengan temperamen leluhur masyarakat naga hitam, Qin Chen tidak berniat mengalah karena dia memiliki permusuhan, semuanya itu hanya situasi yang memaksanya. Terlepas dari apakah dia membiarkannya pergi atau tidak, ketika dia kembali dari reruntuhan para dewa, dia pasti akan mengambil tindakan terhadapnya. Dalam hal ini, mengapa repot-repot menyelamatkan nyawanya? Kematian. Cakar terakhir ditusukkan, dan aturan luar angkasa yang menakutkan menyelimuti leluhur masyarakat naga hitam, dan jejak terakhir asal-usul kaisar dewa dalam klonnya dihilangkan di tempat. Tidak, klonku. Aku ingat kamu, Qin Chen, aku akan membunuhmu. Sumber terakhir kaisar dewa jatuh ke tangan Qin Chen. Klon leluhur masyarakat naga hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengembun, dan runtuh di tempat, berubah menjadi langit penuh energi dan menghilang. Sebelum putus, dia menatap tajam. Qin Chen tampak sangat tenang. Ini baru permulaan. Jika nenek moyang masyarakat naga hitam mengetahui identitasnya, dia tidak akan repot-repot mencarinya. Jika tidak, sudah waktunya untuk mengubah pemilik wilayah luas laut semesta selatan ini. Organisasi gelap seperti perkumpulan naga hitam yang bersembunyi di sudut gelap seharusnya tidak ada di dunia ini dengan integritas seperti itu. Reruntuhan para dewa. Di benua hampa yang tak berujung, ada kehampaan yang bergejolak di mana-mana, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Di kejauhan, puncak kuno berwarna hitam pekat berdiri di sana. Ini adalah situasi berbahaya khusus di reruntuhan para dewa. Kadang-kadang,
Cairan hitam khusus dibiarkan di puncak gelap ini. Cairan ini memiliki efek memperbaiki jiwa dan tubuh. Bahkan jika ahli tingkat kaisar puncak terluka parah, dia hanya perlu meminum setetes cairan hitam unik ini menyembuhkan tubuhnya dengan cepat. Oleh karena itu, disebut cairan emas hitam oleh orang-orang kuat di reruntuhan para dewa. Bahkan cairan emas hitam ini memiliki efek perbaikan yang lemah pada ahli tingkat kaisar dewa. Saat ini, ada banyak aura menakutkan yang mengintai di dekat puncak hitam ini. Mereka adalah orang-orang kuat di lautan alam semesta yang telah memasuki alam rahasia reruntuhan para dewa, menjaga tambang emas hitam. Namun orang-orang kuat ini tidak mendekati puncak gunung hitam itu. Sebaliknya, mereka bersembunyi di kejauhan puncak gunung hitam itu, memandangi kehampaan gelap di suatu tempat di dalamnya, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Kaisar dewa yang kuat, semua orang tahu bahwa ada kaisar dewa yang kuat yang bersembunyi di sana. Namun secara umum, emas hitam tidak terlalu efektif melawan kaisar dewa yang kuat, jadi umumnya tidak ada kaisar dewa yang kuat yang menyukai tempat ini dan secara khusus menunggu di sini. Namun belum lama ini, seorang kaisar dewa, apapun identitasnya, justru menduduki tanah emas hitam ini, membuat orang-orang kuat tersebut tidak berani bersuara. Anda hanya bisa menunggu dengan sabar sampai orang lain pergi. Tapi saat ini, ledakan. Kekosongan itu meledak seketika, dan aura mengerikan menyapu seperti gunung berapi, berdampak ke segala arah. Qin Chen, jika kamu berani menghancurkan salah satu klon leluhurku, aku, naga hitam, akan melawanmu sampai mati. Raungan marah dan dalam datang dari kedalaman ledakan. Dan langsung menyebar ke seluruh penjuru seluruh area urat emas hitam, menyebabkan banyak orang kuat yang mengintai di sekitarnya. Dengan aura yang begitu menakutkan, jelas bahwa kaisar dewa yang kuat menjadi gila. Perkumpulan naga hitam, kaisar dewa mana yang berasal dari perkumpulan naga hitam? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini? Aku pernah melihatnya di peta distribusi kekuatan laut kosmik di klan. Perkumpulan naga hitam seharusnya kekuatan ilahi di Laut Kosmik Selatan. Jadi, Kaisar Dewa yang kuat di depan Anda adalah leluhur pendiri masyarakat naga hitam di Laut Semesta Selatan. Ternyata dia adalah Kaisar Dewa dari tempat-tempat seperti Selatan Laut Semesta. Pantas saja dia tertarik pada harta karun biasa seperti emas hitam. Tapi siapakah Qin Chen? Mungkinkah orang yang bisa menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam juga adalah Kaisar Dewa Senior? Dia pandai menghancurkannya, Tuhan. Kaisar dan aku datang untuk bersaing memperebutkan harta seperti emas hitam. Situasi ini tidak lebih dari ini. Pikiran ilahi saling bertukar pikiran. Banyak orang kuat merasa lega dan gugup, tetapi mereka tidak berani mengganggu nenek moyang masyarakat naga hitam karena takut menyinggung perasaannya. Setiap orang dapat merasakan kemarahan yang tak terbatas di hati leluhur masyarakat naga hitam. Jauh di dalam kekosongan itu, nenek moyang masyarakat naga hitam membuka muridnya yang marah, dan kekosongan tak terbatas di sekelilingnya seperti cermin pecah. Retak lapis demi lapis, yang sangat mengerikan. Qin Chen, aku ingat kamu. Jika kamu berani menghancurkan klonku, aku tidak akan membalas dendam pada Kaisar Dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam menekan amarahnya dan klonnya dihancurkan oleh pria setingkat Kaisar yang kuat. Ini sangat penting baginya. Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan rasa malu. Saya masih memiliki jejak benih asli yang tersisa di markas besar perkumpulan naga hitam. Saya harus mengaktifkan benih asli ini untuk membentuk inkarnasi khusus baru untuk menjaga inti markas. Jika tidak, jika kekuatan kerajaan Yong mengetahuinya, mereka tidak akan melakukan apapun padaku di markas besar perkumpulan naga hitam. Melancarkan serangan, aku khawatir semua akumulasiku selama bertahun-tahun akan dirampok. Nenek moyang perkumpulan naga hitam tampak cemas. Bahkan jika dia kembali dari reruntuhan perkumpulan naga hitam. Para dewa dan membunuh kerajaan Yong, harta yang bisa diambil akan hilang. Ambil saja, dia mungkin tidak bisa mendapat banyak keuntungan dari pemimpin kerajaan Yong. Bas! Nenek moyang masyarakat naga hitam segera duduk bersila, mengandalkan koneksi lemah antara dirinya dan sumber untuk mengaktifkan benih sumber, dan sekali lagi memadatkan proyeksi duduk. Reruntuhan para dewa sangatlah misterius. Setelah Anda memasukinya, Anda tidak dapat meninggalkannya. Namun,
itu tidak sepenuhnya terisolasi dari semua kekuatan. Masih mungkin untuk mengaktifkannya dari jarak jauh dengan benih asli yang tertinggal. Sama seperti klon yang mati di kota Nanyuan, pesan itu juga akan disampaikan kepadanya. Markas besar Klub Naga Hitam, area inti. Istana yang gelap dan megah menjulang di atas langit dan bumi, dan naga hitam yang tak terhitung jumlahnya akan menjaga dan melindungi tempat ini, seperti patung batu. Ini adalah istana tempat tinggal nenek moyang masyarakat naga hitam, dan juga merupakan kawasan inti dari masyarakat naga hitam. Seluruh area markas dipenuhi dengan suasana dingin dan dijaga ketat. Di atas istana, sekelompok api hitam pekat menyala. Itu adalah api jiwa yang mewakili nenek moyang masyarakat naga hitam, menjaga inti dari seluruh markas. Saat ini, di sudut gelap tempat inti ini, aura tak kasat mata mengintai di sini. Julingkan mata Anda untuk melihat aula gelap kuno di depan Anda. Aula ini seharusnya menjadi markas leluhur perkumpulan naga hitam, kan? Ada aura samar di dalamnya yang membuatku berdebar-debar. Seharusnya itu adalah metode yang ditinggalkan oleh leluhur perkumpulan naga hitam. Entahlah apa hubungan antara bocah lelaki Qin Chen dan lelaki tua dari masyarakat naga hitam itu. Bagaimana konfrontasinya dengan Su? Petik 2. Bayangan hitam ini adalah Molly, yang waspada terhadap lingkungannya dan berhati-hati. Tidak peduli betapa sombongnya dia juga tahu bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam adalah orang kuat setingkat kaisar dewa dengan banyak metode. Menghadapi orang kuat seperti itu, dia harus berhati-hati, jika tidak, dia akan mengambil tindakan gegabah. Klon lawan belum dibunuh oleh Qin Chen, lalu bukankah dia yang akan menyalahkan Qin Chen? Jadi Molly sangat sabar. Tiba-tiba, ledakan. Pada saat klon nenek moyang masyarakat naga hitam dibunuh oleh Qin Chen, seluruh markas besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Api hitam di atas istana padam dengan letusan menghilang dalam sekejap. Api jiwa dewa leluhur telah padam. Apa yang terjadi? Di markas besar masyarakat naga hitam, banyak penjaga memandang ke aula di belakang mereka dengan ngeri, dengan ketakutan di wajah mereka. Apakah terjadi sesuatu pada klon leluhur? Saat para penjaga ini ketakutan, mata Molly yang tersembunyi di kegelapan tiba-tiba berbinar. Hahaha, nenek moyang masyarakat naga hitam pasti telah dirawat oleh Qin Chen. Bunuh. Molly bertekad dan bergegas keluar dalam sekejap, langsung menuju istana markas asosiasi naga hitam. Bab 5842. Orang besar di balik layar. Boom. Antara langit dan bumi, bayangan iblis yang menakutkan langsung turun ke istana di depan penjaga kuat yang tak terhitung jumlahnya dari masyarakat naga hitam. Tidak, ada orang kuat yang mengintai. Beraninya kamu bertindak liar di masyarakat naga hitam kita. Bunuh dia. Seorang pria kuat dari masyarakat naga hitam dengan cepat naik ke langit dan menembak ke arah Molly kemarahan. Lakukan serangan. Dalam sekejap, jalan gelap menyapu langit dan bumi, seperti jaring, menyelimuti Demon Lee dalam sekejap. Kalian kucing dan anjing juga ingin berurusan denganku. Matilah aku. Mata Molly dingin, dan energi iblis yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Energi iblis yang tak ada habisnya menyelimuti dunia seperti tirai langit, langsung mengelilingi penjaga yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Hanya jeritan yang terdengar. Para penjaga ini ngeri saat mengetahui bahwa setelah tubuh mereka bersentuhan dengan energi iblis, tubuh mereka langsung mulai membusuk. Jalannya terkorosi. Energi iblis Molly mengandung kekuatan korosif yang mengerikan. Setelah setiap jalan bersentuhan, itu akan seolah-olah telah terkontaminasi, dan akan mulai menjadi jahat dan dingin, seperti penyebaran wabah yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Bahkan prajurit tingkat kaisar tahap akhir tidak dapat menahan kekuatan energi iblis yang mengerikan ini. Selama masih ada jejaknya di tubuh mereka, mereka seperti belatung tarsal yang tidak dapat dihilangkan. Tidak. Dalam jeritan yang menusuk, banyak orang kuat dari masyarakat naga hitam terbakar satu persatu. Tubuh mereka terbakar di bawah energi iblis, dan jiwa mereka juga tersulut, dan kemudian diubah menjadi sumber murni kaisar, mengalir ke dalam kekuatan iblis. Di dalam tubuh, itu ditelan dan diserap olehnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Aku sudah lama tidak merasa sebaik ini. Molly tertawa galak,
merasakan kebahagiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Neneknya, dengan iblis Qin Chen itu, aku hampir menjadi pengikut. Ini adalah kehidupan yang benar-benar bebas dan bahagia. Molly tertawa, tidak peduli untuk memperhatikan teriakan para penjaga masyarakat naga hitam, dan langsung bergegas ke masuk istana nenek moyang masyarakat naga hitam. Berani masuk ke istana leluhur. Penggal. Begitu Molly memasuki istana, suara omelan yang jelas terdengar dari depan, dan sekelompok wanita berjubah hitam bergegas keluar, mata mereka liar dan dingin, dan mereka membunuh dengan gila-gilaan. Keluar. Molly mengerutkan kening, menamparkan tangannya, dan dengan keras, beberapa wanita segera terlempar. Selama penerbangan, jubah hitam wanita fanatik ini hancur, memperlihatkan tubuh telanjang mereka, seputih lemak ada bekas cambuk di mana-mana di tubuh seperti batu giok, yang sangat mengejutkan. Sial, itu menjijikkan. Molly hanya melirik mereka dan kemudian berbalik, sudah memahami bahwa wanita-wanita ini kemungkinan besar adalah selir yang dibesarkan di istana oleh leluhur masyarakat naga hitam. Nenek moyang masyarakat naga hitam ini sangat pandai bermain. Molly tidak bisa berkata-kata, sosoknya seperti kilat, mengabaikan sekelompok orang, menjatuhkan beberapa wanita. Dan langsung menuju ke inti istana. Hentikan dia. Jaga istana leluhur. Masing-masing wanita ini dipukul dengan otot patah dan patah tulang. Sambil muntah darah, mereka bergegas ke arahnya seperti orang gila, seperti plester kulit anjing. Sialan, kamu mencari kematian. Apa menurutmu aku tidak akan membunuh wanita? Mati. Mata Molly dingin dan mematikan. Tentakel hitam langsung keluar dari tubuhnya, dan dengan letupan, wanita-wanita ini berkulit putih dikuliti. Tubuh mereka semua ditusuk dan digantung di kehampaan, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung memasuki tubuh para wanita ini. Kepulan-kepulan-kepulan. Tubuh-tubuh wanita ini layu dan hancur dalam sekejap, lalu jiwa dan raga berubah menjadi abu dan menghilang sedikit demi sedikit. Sedikit. Molly terus bergerak dan bergegas ke dalam istana. Begitu banyak harta karun. Mata Molly berbinar. Berdengung. Tetapi pada saat ini, nafas yang menakutkan Molly datang dari dalam istana, dan sosok menakutkan sepertinya terbangun jauh di dalam istana. Dengan suara yang membumbung tinggi, api jiwa di atas istana perlahan menyala kembali. Jejak benih asli yang ditinggalkan oleh leluhur masyarakat naga hitam di istana perlahan aktif, mengembun menjadi sosok samar, memancarkan aura penindasan abadi. Tidak, itu adalah nenek moyang dari masyarakat naga hitam. Molly terkejut, bukankah klon dari nenek moyang masyarakat naga hitam dihancurkan oleh Qin Chen? Tapi Molly dengan cepat mengerti, tidak, ini hanya tanda asal. Nenek moyang masyarakat naga hitam ada di alam lain, dan dia ingin mengaktifkan tanda asal ini. Molly langsung mengerti, dan ada jejak keganasan dan keganasan di kedalaman matanya. Sial, dia akhirnya memanfaatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi kaya. Jika tanda asli nenek moyang masyarakat naga hitam berhasil dipadatkan, bukankah dia harus menghadapi tiruan dari Kaisar Dewa yang kuat? Bagaimana jika terjadi kesalahan? Kita tidak bisa membiarkan tanda asal ini berhasil dipadatkan. Molly tampak gila, dan menghancurkan tanda asal dengan satu telapak tangan. Dengan ledakan, energi iblis yang tak ada habisnya meletus, seperti gunung berapi yang memancar, dan langsung menenggelamkan asal mula leluhur perkumpulan naga hitam. Tanda itu, dengan gila-gilaan melahap dan memakan pikiran Kaisar Dewa di dalamnya. Sial, siapa yang menindas leluhurku? Siapa itu? Satu demi satu raungan ditransmisikan dari hantu. Tanda aslinya terasa tertekan dan bergetar hebat. Gumpalan aura Kaisar Dewa yang menakutkan meledak darinya, mencoba melepaskan diri dari penindasan iblis dan mengembun menjadi bentuk. Sialan, tanda asal yang kecil. Jika aku tidak percaya, aku tidak bisa menekanmu. Ekspresi Molly ganas dan gila. Seluruh tubuhnya benar-benar pecah menjadi hantu yang terkondensasi oleh tanda asal ini, menyebabkan gelombang ini kekuatan meledak di tubuhnya, dan kemudian dia menekannya dengan tubuhnya sendiri. Telan untukku. Molly berteriak dengan marah, energi iblis yang menakutkan di tubuhnya melonjak. Ah! Saat berikutnya, Molly mengertakkan gigi dan kulitnya meledak. Dia berubah menjadi pria berdarah dalam sekejap. Dia tidak bertarung melawan lawan,
tapi membiarkan kekuatan lawan meledak langsung di tubuhnya ini. Tapi Molly tidak peduli sama sekali. Saat itu, dia berani menelan kekuatan suci jurang maut dari Master Domain Yaoling tingkat Kaisar Dewa yang menghancurkan dirinya sendiri di dalam jurang nenek moyang masyarakat naga hitam. Neneknya, aku telah melakukan perjalanan melintasi lautan alam semesta, pemandangan besar apa yang belum kulihat. Telan itu untukku. Ledakan. Tubuh Molly terbakar di tempat, dan aura tingkat kaisar tahap akhir meledak, dan itu masih terus meningkat. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mencoba untuk menghidupkan kembali tanda aslinya. Pada saat ini, dia juga merasakan kekuatan melahap dan menekan Molly, dan matanya tiba-tiba terbuka. Apa? Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak kaget dan marah. Tidak mungkin, klon saya baru saja dihancurkan di kota Nanyuan, dan ada kotoran yang menyergap tanda asli saya di istana saya. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak marah dan frustrasi. Petik 2. Apakah itu Qin Chen? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Qin Chen. Tapi dia segera mengabaikannya. Tidak, Qin Chen jelas masih di kota Nanyuan. Tapi siapa lagi dia? Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah dan sedikit histeris. Meskipun dia hanyalah tanda asal, hanya ada segelintir orang kuat di seluruh laut semesta selatan yang dapat menekan tanda asal-usulnya. Bahkan Sage Agung Siyu, yang ada di seluruh laut semesta selatan, bahkan mereka yang telah kuat selama puluhan ribu tahun bahkan tidak dapat memikirkan untuk menekan tanda aslinya ini. Orang ini menyerang istanaku saat klonku dihancurkan. Itu dulu jelas bahwa dia telah merencanakannya. Mungkinkah ini jebakan? Tiba-tiba, nenek moyang masyarakat naga hitam mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memikirkan sebuah kemungkinan. Petik 2. Ya, ini pasti jebakan. Petik 2. Gunakan Sage Agung Yilong dan Sage Agung Siyu sebagai umpan untuk menangkap leluhurku. Semakin nenek moyang masyarakat naga hitam memikirkannya, matanya menjadi semakin ketakutan dan marah, dan tubuhnya gemetar karena marah. Ya, pasti seperti ini. Pertama, bunuh Sage Agung Yilong untuk menarik yang Agung Sage Siyu, dan kemudian membunuh Sage Siyu Agung untuk menarik orang ini. Klon leluhur tiba, dan setelah akhirnya membunuh klon leluhur, dia segera masuk ke istana leluhur, membunuh tanda asli leluhur. Sehingga leluhur kehilangan kendali atas markas besar masyarakat naga hitam, dan kemudian merampas kekayaan leluhur. Satu demi satu, semua yang dilakukan pihak lain adalah menjarah semua kekayaan leluhurku di istana. Nenek moyang masyarakat naga hitam kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan dijebak dan menjadi mangsa. Jika ini benar-benar sebuah game, maka inti dari game ini adalah Qin Chen, tapi padahal, orang yang paling diuntungkan adalah orang yang menekan tanda asli nenek moyang. Dia adalah orang di balik layar yang mendapat untung terbesar di game ini. Memikirkan hal ini, nenek moyang masyarakat naga hitam tiba-tiba terkejut dan marah. Sialan, aku akan bertarung sampai mati untuk menangkapmu, bajingan ini. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, dan dengan raungan, pemikiran spiritual yang menakutkan menembus kehampaan luas reruntuhan para dewa. Dan tiba-tiba turun ke aula istana tempat tanda aslinya berada. Tanda asli di istananya adalah akan sepenuhnya dilahap oleh Molly. Pada saat pemusnahan, sepasang mata dingin dan marah tiba-tiba terbuka di atas tanda asal, dan mereka tiba-tiba melihat ke arah Molly. Itu kamu, penggagas, dalang besar di balik layar, aku ingat kamu berikan padaku. Aku menunggu, nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Molly, seolah ingin menelannya jauh di dalam jiwanya, dan meraung dengan kebencian dan kemarahan yang tak ada habisnya. Tangan hitam besar macam apa? Ada masalah. Molly mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya tiba-tiba didorong hingga ekstrim. Boom! Saat berikutnya, sepasang mata itu benar-benar hancur, menghilang ke dalam kehampaan, dan bersama dengan tanda aslinya, mereka sepenuhnya ditelan dan diserap oleh Molly. Aura di tubuh Molly melonjak. Seketika, melintasi alam kaisar tahap akhir dalam sekejap dan naik hingga batasnya. Hahaha, rasanya sungguh menyenangkan. Molly merasakan aura kuat di tubuhnya, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan.
Jika aku menelannya beberapa kali lagi, aku khawatir aku bisa langsung menekan anak itu Qin Chen. Molly tertawa gembira dan menjara istana dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, dia membubung ke langit dengan hasil panen yang besar dan menghilang dalam sekejap. Jika Bab 5843, Masa Lalu dan Masa Kini. Reruntuhan para dewa. Nenek moyang masyarakat naga hitam membuka matanya, dan di kedalaman matanya, ada ekspresi setan dan jahat di wajahnya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya, mengguncang kehampaan ke segala arah. Itu dia, penghasutnya, dalang besar di balik layar. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengertakkan giginya dengan ganas. Saat dia melihat Molly, dia samar-samar merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di tubuh lawan sangat tidak jelas, karena pihak lain menggunakan tubuh fisiknya untuk melahap kekuatan tanda aslinya. Dia masih samar-samar menyadarinya. Kekuatan semacam itu bahkan membuat leluhurku sedikit takut. Itu menunjukkan bahwa asal-usul putra ini bertekad lebih tinggi daripada Qin Chen. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak galak. Jika kamu berani merampas kekayaan leluhurku, jika kamu tidak membunuhku, aku tidak akan pernah menjadi kaisar dewa. Kebencian dan kemarahan yang tak terlihat melanda segala arah, mengguncang kehampaan reruntuhan para dewa. Kota Nanyuan. Setelah sepenuhnya membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kehampaan mendidih yang tak ada habisnya di kota Nanyuan akhirnya perlahan kembali tenang. Praktisi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota Nanyuan melihat ke atas. Di atas langit yang luas, sungai hitam dengan niat membunuh yang mengerikan seperti ribuan burung yang kembali ke hutan. Kembali ke tubuh Qin Chen yang awalnya menyelimuti seluruh kota Nanyuan menghilang dalam sekejap. Memperlihatkan langit yang cerah dan cerah. Hanya sosok Qin Chen yang tersisa mengambang di langit, bersinar seperti dewa. Mati, klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah terbunuh. Semua praktisi, termasuk Chu Yueli, penguasa paviliun abadi, dan Yu Xin, penguasa paviliun Tianwei. Semuanya bergumam dengan ekspresi membosankan, merasakan penindasan yang tak tertandingi. Saroye mendongak, matanya sedikit bingung, apakah ini tuan yang aku ikuti? Dengan tubuh kaisar, bunuh tiruan kaisar dewa. Masa lalu bersinar terang hingga saat ini. Saya tidak memilih untuk tinggal bersama Tuan Qin Chen pada pertama kalinya. Mata Rona juga memiliki sedikit rasa kesal dan penyesalan dengan Qin Chen. Lalu apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal bersama Qin Chen? Segala sesuatu di balik tanah suci Tai dan kematian bibiku mungkin tidak akan pernah terjadi. Orang yang paling ketakutan adalah orang bijak Cuming, dengan ekspresi putus asa dan pingsan. Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Apakah dia, kaisar tertinggi, masih memiliki harapan untuk melarikan diri? Qin Chen tertahan di kehampaan, dan sungai hitam niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya. Dia menutup matanya dan mengingat pertempuran sebelumnya. Tubuh dan jiwaku sama-sama unggul. Dibandingkan dengan orang-orang kuat di lautan alam semesta, aku tidak hanya mencapai perpaduan yin dan yang, tetapi juga memiliki tubuh dewa yang sempurna. Dalam hal jiwa dan tubuh, aku punya juga mengintegrasikan alam semesta asli dan menerima pelatihan kekuatan dimensi tinggi. Baptisan. Dengan kekuatan hanya satu klon nenek moyang masyarakat naga hitam, akan sangat sulit untuk menyakitiku. Tapi klon tetaplah klon, lagi pula. Pikir Qin Chen dalam hati. Klon Kaisar Dewa hanya memiliki sedikit energi asli di tubuh Kaisar Dewa, dan itu sudah dapat merusak rambut dan kapilerku. Bagaimana jika itu adalah tubuh utama? Melakukannya, kulit patah, patah tulang. Qin Chen harus waspada, merasa penuh krisis. Membandingkan klon dengan tubuh aslinya hampir sama, perbedaan antara cekungan air dan sungai sangat berbeda. Di lautan luas alam semesta, makhluk berdimensi tinggi sekuat awan dan sekuat Kaisar Dewa pembunuh kontra pembunuhan semuanya akan jatuh. Apa maksudku? Jalan menuju kultivasi masih panjang, dan aku masih perlu melakukannya lebih banyak. Hanya dengan bekerja keras kita bisa menghadapi krisis demi krisis. Petik 2. Qin Chen berpikir, bagaimanapun juga, hanya dalam waktu singkat dia memasuki alam mendiang Kaisar. Meskipun dia dekat dengan Kaisar Puncak, dalam hal alam, dia masih jauh di belakang Kaisar Ilahi yang kuat.
Alasannya mengapa dia bisa membunuh masyarakat naga hitam klon leluhur, di satu sisi, tubuh fisiknya adalah tubuh dewa yang sempurna, dikombinasikan dengan baptisan kekuatan dimensi tinggi. Dapat dibandingkan dengan kaisar dewa, dan dapat menjadi disebut tubuh dewa. Di sisi lain, dia adalah tubuh yin dan yang lengkap, dan jiwanya telah mengalami dosa dunia bawah. Sungai panjang mayat hidup, dan baptisan laut kematian pendahulunya dari kaisar dewa pembunuh balik, ditambah dengan pemeliharaan kekuatan penghakiman ilahi. Integrasi alam semesta awal dan baptisan kekuatan dimensi tinggi, tidak ada kekurangan untuk mencapai. Hasil ini, aku masih harus menjadi lebih kuat, kata Qin Chen dalam hati. Dia bahkan bisa mematahkan rambutnya saat bertarung melawan tiruan kaisar dewa. Dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang. Dia harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, dan tidak boleh berpuas diri. Fiuh, berpikir seperti ini, Qin Chen perlahan jatuh dan mendarat di kota Nanyuan. Saroye maju ke depan dengan penuh semangat, lidahnya menjulur, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Taruhannya benar, membunuh klon kaisar dewa dengan tingkat budidaya kaisar agung, hal semacam ini bahkan ada di dalam klan Komodo. Dia belum pernah mendengar hal ini dalam sejarah dunia. Bakat yang tak terkalahkan, bakat yang benar-benar tak terkalahkan. Anda layak menjadi pembangkit tenaga listrik terbaik yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan kuno. Anda pasti akan menjadi pemimpin di dunia, alam semesta di masa depan, keberadaan. Saroye. Semua praktisi memandang Qin Chen, dengan ketakutan, rasa hormat, kecemasan, ketakutan, hanya untuk beberapa nama. Tidak ada yang berani untuk bergerak. Bahkan para pembudidaya yang ditempatkan di kota Nanyuan oleh beberapa kekuatan teratas di alam semesta diam dan patuh. Siapa yang berani menyinggung sosok seperti itu? Bahkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam telah dihancurkan. Kamu luar biasa, bagaimana kamu bisa begitu hebat sebagai tiruan kaisar dewa? Di depan semua orang, Qin Chen menoleh untuk melihat Sage Agung di samping jauh di luar kota Nanyuan. Dari kereta, sosok yang memancarkan aura menakutkan dengan cepat muncul. Itu adalah Raja Tianbei, Dewa Perang Kerajaan Yong, dan dia langsung mendatangi Qin Chen. Begitu Raja Tianbei muncul, dia memandang Qin Chen dengan cemas, dan kemudian melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat Grid Sage Chumon di sampingnya, pupil matanya menyusut, dan kemudian dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Aura di tubuhnya muncul, seolah-olah akan meletus. Gunung berapi. Dengan tabrakan, tentara Shenwei di belakangnya dengan cepat bubar, masing-masing meletus dengan aura kaisar yang menakutkan, membentuk formasi pertempuran yang unik untuk melindungi satu sisi. Kenapa kamu di sini? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, saya menerima kabar bahwa petapa Agung Siyu dari masyarakat naga hitam ingin membunuh Anda, dan dalam perjalanan ke sini. Leluhur dari perkumpulan naga hitam sedang duduk di perkumpulan naga hitam. Klon dari markas tiba-tiba dikirim dan bergegas ke arah ini. Saya cemas, jadi saya bergegas untuk mendukung saudara Qin, tapi ini. Raja Tianbei melirik ke arah Qin Chen, yang tidak terluka. Dia melihat sekeliling ke sekeliling yang tenang, tetapi tidak melihat tanda-tanda dari Sage Agung Siyu dan yang lainnya. Dia bertanya dengan ragu, apakah Sage Agung Siyu tidak melakukannya sendiri. Dia hanya mengundang si pembunuh. Bukankah itu nenek moyang masyarakat naga hitam datang ke selatan ini? Dari Yuan Cheng. Apakah informasi raja ini salah? Raja Tianbei bingung. Melihat situasi di kota Nanyuan, sepertinya belum terjadi pertempuran yang terlalu sengit, dan beberapa bangunan masih cukup utuh. Jika Sage Agung Siyu mengambil tindakan, atau jika nenek moyang masyarakat naga hitam datang, pertama, Qin Chen tidak akan pernah aman, dan kedua, kota Nanyuan tidak akan pernah utuh. Tapi itu bagus. Saya seharusnya datang lebih awal. Raja Tianbei menghela nafas lega dan memandang Qin Chen dengan ekspresi serius. Saudara Qin, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda dapat membunuh semua orang di masyarakat naga hitam kapan saja. Bahkan petapa Agung Naga Nai pun sama. Tetapi petapa Agung Siyu berbeda, dia adalah tangan kanan nenek moyang masyarakat naga hitam di tubuhnya.